Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uh, Perkenalkan kita dari kelompok cabe-cabe ya. Cabe-cabe ya. Iya. Iya. Di sini di sini kelompok kita ada Iqbal, Pati, Sandi dan juga Hasan. Dan satu lagi ada Pandu, cuma karena dia nggak punya waktu luang, jadi nggak bisa ikut presentasi ke sini ya. Di sini bakal ngejelasin tentang perancangan web e-commerce softcase handphone. Yang pertama adalah latar belakang akan dijelaskan oleh Iqbal. Iqbal, jelaskan. Latar belakang ya. Oke, di sini ada latar belakang. Softcase atau HP adalah sebuah benda yang digunakan untuk melindungi handphone dari benturan maupun saat jatuh. Softcase bukan lagi hal yang asing bagi kita di zaman sekarang, di mana hampir semua orang memakainya. Di zaman sekarang, orang-orang yang menggunakan softcase bukan lagi sekedar untuk fungsinya saja yang melindungi handphone, namun juga sebagai style sehari-hari yang menjadi wajib. Banyak juga orang yang mempunyai softcase lebih dari satu untuk satu handphonenya. Di sini adapun permasalahan yang ada di dalam sistem e-commerce ini ialah satu, perhitungan stok barang masih manual karena masih menggunakan alat tulis dengan cara menginput melalui komputer. Kedua, masih sering terjadi koneksi error saat di laman login dan search. Ketiga, web yang kami ciptakan ini belum mampu bekerja sama dengan semua perusahaan pembayaran seperti bank ataupun juga yang berfokus ke online seperti Dana dan sebagainya. Di sini deskripsi produk atau service. Sistem yang akan kami buat adalah sistem jual beli secara online dengan menggunakan platform website agar bisa daftar pemesanan diakses lebih mudah dan mengetahui aktivitas apa saja tentang perusahaan ini dan apa dampak bagi orang banyak ataupun komentar dari pelanggan dan menciptakan waktu yang efisien. Keuntungan yang diharapkan sistem dari perusahaan kami melalui platform website yang diharapkan memiliki keuntungan yaitu satu, membangun sarana publikasi yang dapat dijangkau seluruh masyarakat untuk mengakses platform web perusahaan kami. Kedua, menyediakan servis informasi dan komentar yang mudah dan cepat bagi konsumen. Ketiga, menyediakan servis pelayanan pemesanan pelanggan yang mudah bagi konsumen. Keempat, memudahkan pengelola toko dalam menginformasikan jasanya. Kelima, memudahkan pengelola toko dalam melakukan aktivitas pelayanan. Keenam, mempermudah customer untuk menjangkau ratusan toko atau bahkan ribuan toko sekaligus. Oke, dibacakan selanjutnya oleh Pak Diki. Ya, di sini ada analisa sistem berjalan. Yang pertama ada tinjauan perusahaan. Tinjauan perusahaan ini yaitu suatu sistem agar dapat berjalannya perusahaan dengan baik. Perusahaan membuat struktur organisasi agar para karyawan dapat mengetahui apa saja tugas-tugasnya. Di sini juga ada tabel struktur organisasi ya. Terus ada peran-peran dari struktur organisasi di atas. Ada pimpinan direktur, manajer, customer service, dan juga quality control. Yang ketiga ada proses transaksi. Melakukan login melalui web. Yang pertama, user melakukan login melalui softcase online, dan jika user ini sekaligus member tetap di softcase online. Yang kedua, melakukan pencarian barang yang diinginkan atau dibutuhkan. Oke, terus ada laporan pesanan user. Nah, di sini juga ada beberapa tabel aktif diagram, mengajukan pemesanan diagram activity. Terus selanjutnya ada spesifikasi dokumen masukan dan keluaran. Ada spesifikasi dokumen masukan, ada nama dokumen, fungsi, sumber, tujuan, media, jumlah, frekuensi, bentuk, tujuan media, jumlah, frekuensi. Yang terus selanjutnya ini ada slide 13 akan dijelaskan oleh Sandi analisa. Oke, selanjutnya akan dilanjutkan oleh saya Sandi Satriali. Di sini ada tabel skenario use case di dalam
di dalam tabel skenario use case ada requirement, goal, pro condition, post condition, violated condition, primary actor, main flow, dan basic path. Selanjutnya ada tabel melihat data laporan pemesanan, ada juga tabel memproses transaksi pembayaran dan mengelola data pemesanan pelanggan. Ada juga tabel mengelola data user. Terus ada juga entity relationship diagram RD. Terus ada juga logical relation structure. Di sini ada spesifikasi file. Membuat database membutuhkan spesifikasi file yang diperlukan untuk membangun database tersebut. Spesifikasi file yang kami buat diantaranya spesifikasi file pelanggan, nama file pelanggan, akronim pelanggan, fungsi untuk menyimpan data pelanggan, organisasi file, indeks sekuensial, tipe file, file master, akses file, random, media, memori, panjang record 70 byte, file key, no file, software, MySQL. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Hasanuddin. Saya akan menjelaskan spesifikasi file pelanggan. Spesifikasi file user, nama file user, akronim user, fungsi untuk menyimpan data user. Ada rekognisi file index file, tipe file master, dan file random memory. Panjang rekornya 105 byte. Ada file key-nya ID user dan softwarenya MySQL. Terus ada halaman loginnya. Untuk masuk di halaman ini, user harus memasukkan email dan paspor terlebih dahulu. Atau jika user belum mempunyai email dan paspor, user bisa mendaftar terlebih dahulu dengan cara klik daftar di bawah tombol login ini. Terus ada halaman dashboardnya. Setelah user login, user akan diarahkan ke halaman ini, yaitu dashboard. Halaman ini bisa disebut juga sebagai home. User dapat melihat langsung katalog yang ada di home ini berapa, ataupun dapat mencari sendiri katalog yang cara masuknya keyword yang diinginkan di kolom sel. Ataupun jika ingin lebih mudah atau bingung dengan keyword apa yang akan dimasukkannya, user dapat melihat pada sisi sebelah kiri yang berwarna hijau. Di sana ada pilihan untuk showcase pria atau wanita. Ada langsung keranjang belanja yang telah dimasukkan dalam keranjang belanja sebelum akhirnya memutuskan untuk melakukan pembayaran terhadap barang tersebut. Di sini user bisa melihat pesanannya. Terus langsung ke halaman tujuan pengiriman barang. Di halaman user harus mengisi semua kolom yang tertera seperti biodata untuk tujuan pengiriman barang. Terus ada invoice pemesanan produk. Di sini adalah halaman yang berisi jumlah pembayaran yang harus dibayar. Ada struktur kode. Terdapat struktur kode untuk membuat prime key di antara struktur kode nomor pelanggan. Jenis pelayanan di user berikut struktur kode masing-masing prime key. Keterangan kode pelanggan yang menunjukkan pelanggan, tahun kedatangan pelanggan, nomor urut pelanggan, nomor berapa pelanggan yang datang, struktur kode jenis pelayanan, keterangan kode ini kode yang menunjukkan jenis pelayanan, nomor pelayanan menuju urut jenis. Terus pada pemeliharaannya, spesifikasi software ada hardware, sistem operasinya Scopot Windows 10, ada prosesor Intel Core, terus RAM-nya 4 GB dan layarnya LED, terus keyboardnya
Varianternya Epson, mouse-nya Microsoft, dan softwarenya bahasa pembuatan PHP, JavaScript, SQL, HTML, dan CSS, aplikasi pendukung, SAM, edit sumber, DWS, PHP, MyAdmin. Dan akan dibacakan kesimpulannya oleh Patih. Ya tadi sudah dijelaskan beberapa materinya. Di sini kami menyimpulkan dari semua ini yaitu dengan adanya website ini, pelayanan jasa dapat mengelola pemesanan, data laporan pelayanan jasa menjadi lebih efektif, serta dengan website ini diharapkan dapat mempermudah pemilik dan bagian administrasi dalam mengelola website showcase online lainnya. Juga sarannya sistem informasi yang dibangun dapat terus dikembangkan lebih lanjut, sehingga informasi yang disajikan dapat lebih lengkap, serta untuk mendukung kelanjutan dari website ini diperlukan penambahan dan mengupdate fitur pada sistem dan lain-lain. Cukup sekian mungkin ya dari kelompok kami. Jika kurang lebihnya mohon dimaafkan. Juga di sini kita nggak pakai alma mater atau kemeja putih ya, karena memang apa ya tadi teh pada lupa Bu, jadi mohon dimaafkan ya. Sekian dari terima kelompok kami. kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.